pemandangan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Bab 805, siapa yang mengaku tak terkalahkan? Dunia kuno Shuro. Dunia Sura kuno adalah dunia mandiri yang diciptakan oleh pemimpin pertama klan Sura. Dunia ini tidak hanya kaya akan energi spiritual, tetapi juga memiliki formasi hantu Sura yang ditinggalkan oleh pendiri Sura sendiri. Dan formasi hantu Shuro ini juga dikenal sebagai formasi terkuat di peradaban Shuro, dan dikatakan mampu melawan yang kuat di alam pembuka jalan. Pada saat ini, di dunia kuno Shuro, pecahan tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terfragmentasi dan melayang, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergelombang dan bergema satu sama lain. Seluruh dunia Shuro kuno seperti ladang Shuro. Seorang pria berdiri memegang pedang, matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Orang ini adalah Xuan Zhao, baru saja. Formasi hantu Sura, formasi terkuat di peradaban Asura, langsung dipotong-potong oleh pedangnya. Hanya satu pedang, di lapangan, semua orang kuat dari klan kuno Sura dipenuhi dengan keputusasaan. Sebagai klan Sura terkuat, Sura Jing juga tetap diam dalam keputusasaan saat ini. Kedua lengannya telah menghilang, dan di sekelilingnya, ada mayat orang-orang kuat dari klan Sura. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Xuan Zhao. Belum lagi alam ketuhanan 100%. Bahkan orang kuat di alam Dao-Dao yang membuka jalan sendirian tidak dapat mengambil salah satu pedangnya. Ini sangat keterlaluan, tidak ada yang menyangka bonus pedang ini akan sebesar itu. Ini agak tidak masuk akal. Pada saat ini, Xuan Zhao perlahan berjalan menuju Sura Jing di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat dari klan Sura berubah drastis. Suluo Jing menatap Xuan Zhao dengan ekspresi yang sangat jelek. Xuan Zhao menundukkan kepalanya dan menatap pedang King Xuan di tangannya. Lalu menatap Sura Jing dan berkata sambil tersenyum, "Suluo Jing, aku tahu, kamu pasti menyesalinya sekarang. Kamu menyesal tidak memusnahkan klan Xuanku segera setelah kamu mendapatkan pedang ini, kan?" Suluo Jing tiba-tiba terkekeh. "Xuan Zhao, menurutmu apakah kamu akan menjadi pemenang terakhir?" Xuan Zhao tertawa, lalu berkata, "Kamu ingin berbicara tentang Ye Guan, pendekar pedang muda, kan?" Suluo Jing menatap Xuan Zhao tanpa berkata apa-apa. Xuan Zhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemuda kultivator pedang itu memiliki banyak pikiran jahat. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui trik kecil yang dia mainkan? Setelah menyingkirkan klan Shuro Anda, dia lebih buruk daripada semut bagi saya. Suluo Jing memandang Xuan Zhao dan menggelengkan kepalanya, matanya penuh belas kasihan. Baru kemudian dia menyadari betapa bodohnya orang di depannya. Harus dikatakan bahwa ia telah membengkak hingga kehilangan penglihatannya. Pedang ini sangat menantang surga. Betapa menakutkannya orang yang membuatnya. Jika Ye Guan bisa mendapatkan pedang ini, apakah dia akan mengambilnya? Itu pasti diberikan kepadanya oleh orang yang membuat pedang. Jika dia bisa menerima pedang ini sebagai hadiah, apakah Ye Guan akan memiliki hubungan yang normal dengan orang yang membuat pedang? Terlebih lagi, melihat ke belakang sekarang, Ye Guan melakukannya dengan sengaja saat dia menyerahkan pedangnya. Tujuannya adalah membuat klan Sura dan klan Xuan saling bertarung. Memikirkan hal ini, Suluo Jing menertawakan dirinya sendiri. Dia menertawakan kebodohan orang di depannya. Minat memang bisa membutakan mata dan otak orang. Sura Jing perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Xuan Zhao di kejauhan. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah tanda kuno perlahan naik ke udara. Saat berikutnya, di luar kota Sura, patung pengawal ilahi Sura tiba-tiba mulai bergetar,
puluhan ribu penjaga Dewa Shuro tiba-tiba menghancurkan kehampaan dan datang langsung ke dunia Shuro kuno. Penjaga ilahi Shuro, puluhan ribu penjaga Dewa Shuro berseragam, masing-masing memancarkan semangat juang yang luar biasa, dan aura mereka sangat kuat, secara langsung mengguncang seluruh dunia Shuro kuno, menyebabkan getaran dalam ruang dan waktu, yang sangat menakutkan. Melihat puluhan ribu pengawal ilahi Shuro, Xuan Zhao tiba-tiba mengerutkan kening. Klan Shura telah mampu menguasai seluruh peradaban Shuro sejak lama karena pengawal ilahi Shuro ini dan istana sekolah tertinggi. Di lapangan, mata orang-orang klan Shuro yang kuat itu kembali dipenuhi harapan. Ekspresi orang-orang klan Xuan yang kuat di lapangan menjadi serius. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya para penjaga Dewa Shuro ini, semuanya tidak terkalahkan. Sekelompok orang kuat dari klan Xuan memandang Xuan Chao dari kejauhan. Xuan Chao menyipitkan matanya. Dia memegang pedang King Xuan dengan erat. Meskipun dia juga takut pada pengawal ilahi Shura ini, dia tidak takut karena dia memegangnya pedang King Xuan. Saat memegang pedang, dia merasa tak terkalahkan. Pada saat ini, Su Luo Jing tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Xuan Yao, bunuh. Para penjaga Dewa Shuro itu menerima perintah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka sepertinya telah menerima suatu perintah dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit. Semua orang tercengang, Sura Jing juga tercengang. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek, Sinyu. Selain klan Shura, Sinyu juga dapat memimpin penjaga Dewa Shura. Perjanjian awal antara nenek moyang klan Shuro dan cendekiawan tertinggi Istana Akademi Tertinggi adalah bahwa jika ada konflik antara perintah kedua belah pihak di generasi mendatang, pengawal ilahi Shuro untuk sementara dapat melanggar perintah salah satu pihak. Alasannya adalah karena mereka takut akan pertikaian internal antara klan Shuro dan Istana Tertinggi. Saat ini, Xuanzong tiba-tiba tertawa. Su Luo Jing, ini salahmu sendiri, haha. Su Luo Jing memandang Xuan Hao dengan ekspresi yang sangat galak. Dengar, orang-orang dari suku Shura, apapun yang terjadi hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Kalau begitu, mengapa tidak bertarung sampai mati? Kamu tidak akan kalah dengan membunuh satu. Tapi kamu akan mendapatkan keuntungan dengan membunuh dua. Setelah mengatakan itu, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan liar, dan kemudian, seluruh tubuhnya jatuh langsung ke arah Xuan Zhao. Meledak, melihat pemandangan ini, kilatan tekad melintas di mata orang-orang Shuro di lapangan, dan mereka semua naik ke langit dan bergegas menuju orang-orang Xuan yang kuat di kejauhan. Semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Su Luo Jing, karena kiri dan kanan sudah mati hari ini, mengapa tidak mengambil seseorang sebagai cadangan? Melihat orang-orang dari suku Shura bergegas ke arah mereka dengan cara bunuh diri, mata Xuan Zhao penuh dengan penghinaan. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh mereka. Segera, ledakan dan jeritan bergema di seluruh dunia Shuro kuno. Xuan Tiao, yang memegang pedang King Xuan, tidak terkalahkan. Begitu Sura Jing bergegas ke depannya, dia langsung ditebas oleh pedang, dan jiwanya terserap di tempat. Benar-benar terhapus, setelah membunuh Sura Jing dengan satu pedang, Xuan Zhao berbalik dan membunuh sekelompok orang kuat dari klan Shura di kejauhan. Bahkan Sura Jing bukanlah musuhnya dengan satu pedang, apalagi yang lain. Segera, pembantaian dimulai. Ketika Ye Guan dan yang lainnya tiba di dunia kuno Shura, bau darah yang menyengat tiba-tiba menerpa wajah mereka, dan pemimpin Sinyu mengerutkan kening. Ye Guan memandangi kota kuno di kejauhan. Di seluruh kota kuno, mayat bertumpuk seperti gunung dan darah seperti sungai. Pembantaian telah berakhir, Ye Guan sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka klan Xuan akan begitu kejam dan akan langsung membunuh klan Sura. Tentu saja, dia tidak punya belas kasihan. Hanya bercanda, klan Sura menginginkan dia mati sebelumnya. Pada saat ini, di tumpukan mayat, seorang pria perlahan keluar, dan itu adalah Xuan Zhao. Saat ini, pakaian Xuan Zhao berlumuran darah, dan dia terlihat sedikit gila. Dia memegang pedang King Xuan erat-erat di tangannya. Melihat Xuan Zhao, Xinyu langsung mengernyit. Dia tidak menyangka Xuan Zhao bisa begitu kejam dan langsung memusnahkan seluruh klan Sura. Selama bertahun-tahun, meskipun beberapa keluarga besar telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam, mereka tidak pernah bertengkar sejauh ini. Xuan Zhao berjalan keluar perlahan, memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dengan senyuman jahat di wajahnya. Di belakangnya ada sekelompok penjaga Dewa Shuro dan orang-orang kuat dari klan Xuan. Xuan Zhao memandang pemimpinnya, Xinyu, istana sekolah tertinggi, klan Taya, menyerah, atau mati. Sederhana dan langsung, Xinyu melirik Xuan Zhao, lalu berkata, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Haha, Xuan Zhao tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan tertinggi, tidak bisakah kamu melihat bentuknya dengan jelas? Xinyu menatap Xuan Zhao dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Xuan Zhao tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu secara langsung? Karena menurutku kamu dan akademi tertinggimu masih berguna. Jangan khawatir, selama kamu mau menyerah, perlakuan dari akademi tertinggi dan kamu akan tetap sama. Xinyu tiba-tiba berkata, jiwa dari mayat berdarah itu masih ada di tubuhmu. Xuan Zhao tersenyum dan berkata, ya, tapi sekarang ia seperti semut di depan saya. Alasan mengapa saya tidak langsung membuangnya adalah karena masih berguna bagi saya. Xinyu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Xuan Zhao sedikit mengernyit, menyerah atau tidak. Dia bisa menghancurkan klan Shuro, tapi dia masih memiliki kekhawatiran tentang istana akademi tertinggi. Karena istana akademi tertinggi memiliki prestise yang terlalu tinggi di seluruh peradaban Shuro dan statusnya sangat suci tidak akan kondusif bagi kekuasaan klan Xuan. Xinyu berkata dengan tenang, saya akan memikirkannya. Xuan Zhao menatap Xinyu. Oke. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tai Tian di samping Xinyu. Tai Tian, jika klan Taya menyerah, mereka dapat menghindari kematian. Tai Tian melirik Xuan Zhao, lalu berkata, saya akan memikirkannya. Xuan Zhao sedikit menyipitkan matanya. Apakah menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Tai Tian tidak berbicara, tapi menoleh untuk melihat Ye Guan di sampingnya. Saat ini, Xuan Zhao tiba-tiba menatap Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, mereka bisa menyerah, tapi kamu tidak bisa. Ye Guan sedikit bingung, kenapa? Tai Tian tersenyum dan berkata, karena kamu sangat jahat. Xinyu tiba-tiba berkata, Xuan Zhao, pernahkah Anda berpikir bahwa asal-usul Tuan Ye mungkin tidak sesederhana yang Anda kira? Xuan Zhao tiba-tiba tertawa, tentu saja saya tahu bahwa dia tidak sederhana. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Belum lagi di luar, bahkan dalam sejarah peradaban Shuro kita, hal itu sangat-sangat langka. Tapi, berbicara tentang ini, dia menyeringai. Jadi kenapa, belum lagi orang di belakangnya tidak sederhana. Bahkan jika orang di belakangnya berada di alam Dao, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang. Haha. Buka jalan dengan satu pedang, Xinyu mengerutkan kening. Orang ini benar-benar tidak biasa. Xuan Zhao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tak terkalahkan, kamu benar-benar kesepian.
Dengan berkah dari kultivasinya yang kuat, suaranya langsung memadat menjadi suara yang tenggelam ke bagian terdalam alam semesta. Akibatnya, banyak alam semesta dan bidang bintang yang mendengar suara ini. Invincible sangat sepi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kedalaman alam semesta. Mendengar suara ini, Xuanzu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, memegang pedang King Xuan dan menunjuk langsung ke kedalaman langit berbintang, sambil tertawa. Tapi kamu tidak menerimanya. Saat suara itu bergema, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di langit tidak jauh. Dan saat berikutnya, seorang kultivator pedang berjubah putih awan perlahan keluar. Kamu Guan? Bab 806. Halo, Paman. Kultivator pedang yang keluar mengenakan jubah seputih awan, sederhana, bersih dan rapi. Ye Guan tercengang saat melihat orang itu datang. Mengapa Paman Xiao Yao ada di sini? Dalam kesannya, Paman Xiao Yao adalah orang yang sangat rendah hati dan sangat baik. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia terkejut tetapi juga lebih ramah. Di samping Ye Guan, Xin Yu menatap ke arah kultivator pedang yang muncul di depannya, dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak bisa merasakan kultivator pedang di depannya. Dia berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jika hal ini terjadi, biasanya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, pihak lain memiliki metode penyembunyian khusus yang sepenuhnya menyembunyikan auranya dan tidak dapat dirasakan oleh orang luar. Apakah yang pertama atau yang kedua? Xin Yu belum yakin. Karena pembudidaya pedang ini terlihat agak jujur dan tidak memiliki keunggulan sama sekali. Ekspresi Tai Tian juga menjadi sangat serius. Karena seperti Xin Yu, dia tidak bisa merasakan aura kultivator pedang di depannya, apalagi tingkat kekuatannya. Agak keterlaluan, terlebih lagi, tampaknya kultivator pedang ini dan Tuan Ye masih saling kenal. Mungkinkah dia adalah orang di belakang Tuan Ye? Dan di sekeliling, semua orang menatap dengan rasa ingin tahu pada pembudidaya pedang misterius yang muncul di depan mereka. Dari mana datangnya pemuda bodoh ini? Tidakkah kamu melihat bahwa Xuan Zhao sudah menjadi gila? Jika Anda keluar saat ini, bukankah Anda pergi ke jamban dengan membawa lentera? Setelah pembudidaya pedang keluar, dia segera menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya, lalu tersenyum tipis. Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara. Saat ini, Xuan Zhao di kejauhan tiba-tiba terkekeh. Apakah kamu tidak yakin? Pembudidaya pedang menoleh untuk melihat ke arah Xuan Zhao dan berkata sambil tersenyum. Tidak juga, saya hanya ingin tahu. Jadi saya ingin datang dan bertemu langsung dengan pria tak terkalahkan itu. Haha, Xuan Zhao tertawa. Pernahkah Anda mendengar bahwa rasa ingin tahu dapat membunuh seekor kucing? Kultivator pedang berkata dengan lembut. Jika kamu bisa membunuhku, itu bagus sekali. Bisakah kamu memahami sakitnya ingin mati tetapi tidak mendapatkannya? Kamu Guan, Xiao Ta, mendengar perkataan Jiang Xiu, Xuanzong terkejut pada awalnya. Lalu dia tertawa dengan marah. Aku belum pernah melihat seseorang yang bisa berpura-pura seperti ini. Apa kamu tidak ingin mati? Ayo, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju Jian Xiu. Xuanzang bukanlah seorang pendekar pedang. Tetapi dengan pedang ilahi seperti itu, tidak peduli apakah dia seorang pendekar pedang atau bukan. Menghadapi pembudidaya pedang yang tidak diketahui asal-usulnya, Xuanzong tidak memilih untuk meremehkan musuh dan ceroboh. Dia masih berpikiran jernih. Jika dia ceroboh dan meremehkan musuh saat ini, akan sangat tidak layak jika kapalnya terbalik di selokan. Oleh karena itu, ketika dia mengambil tindakan, dia memilih untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika pedang dilepaskan,
Ekspresi Xin Yu dan Tai Atian di bawah mereka langsung menjadi serius. Karena kekuatan yang diberikan oleh pedang Xuan Zhao bukan lagi sesuatu yang dapat mereka tahan. Keduanya memandang ke arah kultivator pedang bersama-sama. Bisakah kultivator pedang misterius ini menahan pedang ini? Semua orang melihat ke arah kultivator pedang yang mengenakan jubah seputih awan. Dengan semua orang menonton, kultivator pedang itu dengan lembut mendorong ibu jari kirinya dan menghunuskan pedangnya. Tertawa, sebelum ada yang bisa bereaksi, Xuan Zhao tiba-tiba berhenti di tempat, dengan pedang tertancap di antara alisnya. Sepersekian detik, semua orang di lapangan ketakutan. Mata Xinyu dan Tyson melebar karena tidak percaya pada wajah mereka. Apakah ini sekejap? Tai Atian sendiri juga sangat tidak percaya ini. Di kejauhan, pendekar pedang berjubah putih awan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan kekecewaan di matanya, terlalu lemah, terlalu lemah. Setiap orang, pada saat ini, Xuan Zhao tiba-tiba mengaktifkan pedang King Xuan, dan pedang King Xuan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pembudidaya pedang. Kultivator pedang tiba-tiba mengulurkan tangannya, membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang langsung ke telapak tangannya. Dia melihat ke arah pedang King Xuan dan tersenyum tipis. Bukankah ini pedang adikku? Pedang King Xuan sedikit bergetar, seolah merespons. Xuan Zhao, pembudidaya pedang menoleh untuk melihat Ye Guan dan tersenyum. Dengan jentikan jarinya, pedang King Xuan segera terbang di depan Ye Guan. Ye Guan menghampiri Jian Xiu dan tersenyum tipis. Paman, sudah lama tidak bertemu. Paman, setelah mendengar perkataan Ye Guan, ekspresi Xin Yu dan Tai Atian tiba-tiba berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Pendekar pedang ini sebenarnya adalah paman orang ini. Xiao Yao Jiang Xiu hendak berbicara. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Xuan Zhao. Dia menyatukan jari-jarinya dan dengan lembut menariknya keluar. Setelah mayat berdarah itu keluar, dia melihat ke arah penggarap pedang Xiao Yao dengan ekspresi ngeri dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu? Aku adalah penyihir dan dewa peradaban." Ia tidak sebodoh Xuan Zhao. Saat ia melihat sang penanam pedang, ia sudah ketakutan. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya. Penggarap pedang Xiao Yao memandangi mayat yang berlumuran darah itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu terlalu jelek. Setelah itu, dia melambai pelan, dan gumpalan energi pedang langsung menyapu bersih mayat berdarah itu, menghapusnya sepenuhnya. Mayat darah, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan orang-orang lainnya di lapangan telah berubah menjadi batu, dan mayat berdarah yang mengerikan dari sebelumnya baru saja dimusnahkan. Pada saat ini, setelah kehilangan pedang King Xuan, Xuan Zhao akhirnya mulai merasa takut. Dia melihat ke arah pembudidaya pedang di depannya dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Xiao Yao Jiang Xiu tersenyum dan menunjuk ke arah Ye Guan di kejauhan. "Aku adalah saudara angkat ayahnya." Menjadi saudara bersumpah, wajah Xuan Zhao pucat, dan saat ini, dia benar-benar terjaga. Pedang itu adalah pedang ayah Ye Guan. Jika pedangnya begitu menakutkan, seberapa menakutkankah pemilik pedang itu? Belum lagi pemilik pedang, bahkan kultivator pedang di depannya pun sudah tak terduga. Xuan Zhao tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan berkata dengan bingung, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama?" Ye Guan mengangguk, "Saya memang berasal dari alam semesta peradaban tingkat pertama." Xuan Zhao tiba-tiba meraung seperti binatang buas. "Ayahmu dan pamanmu sangat kuat.
dan kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu berasal dari alam semesta beradab tingkat pertama, bukankah kamu berbohong? Hah? Ye Guan berkata dengan tenang, saya tidak ingin bergantung pada keluarga saya ingin tetap rendah hati, apakah Anda mengerti? Rumput, Xuan Zhao sangat marah hingga dia langsung memuntahkan seteguk darah tua. Kultivator pedang itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan dalam sekejap, Xuan Zhao berubah menjadi debu. Jian Xiu memandang Ye Guan, tersenyum dan berkata, mari kita bicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Dengan mengatakan itu, dia mengikuti kultivator pedang dan berjalan menuju kejauhan. Di belakangnya, Xin Yu dan Tai Tian tidak berbicara lama. Kejutan di hati mereka saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan Xuanzang sendiri sudah sangat kuat, dan dengan pedang itu, dia bahkan lebih tak terkalahkan pada level yang sama. Namun, di depan pembudidaya pedang itu, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia langsung terbunuh, benar-benar keterlaluan. Saat ini, Tai Tian tiba-tiba berbisik, kami masih terlalu lemah. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, peradaban Shuro telah berperang di medan perang dan melahap peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dalam peradaban kosmik tingkat ketiga, peradaban Shuro adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dan justru karena itulah orang-orang dalam peradaban Shuro sedikit banyak mulai hanyut, termasuk suku Taya. Ketika dia bertemu dengan pembudidaya pedang hari ini, dia menyadari bahwa seluruh peradaban Shuro ada seperti semut di alam semesta yang luas ini. Sekali Anda memprovokasi orang yang salah, seluruh peradaban akan lenyap. Tidak ada keraguan bahwa kultivator pedang sebelumnya mampu sepenuhnya menghancurkan seluruh peradaban Shuro. Xinyu tiba-tiba berkata dengan lembut, untungnya, Tuan Ye adalah orang yang berakal sehat. Tai Tian mengangguk sedikit. Saat ini, dia juga sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak dibutakan oleh manfaatnya. Jika tidak, klan Taya akan menghilang sekarang. Xinyu tiba-tiba melihat orang kuat klan Xuan yang kebingungan di kejauhan, bagaimana mereka harus menghadapinya. Tai Tian melirik Xinyu, lalu tersenyum dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi pada peradaban Shuro kita, jadi tentu saja mereka akan dipertahankan. Dia secara alami tahu bahwa jika klan Taya membunuh mereka semua, situasinya akan terlalu buruk. Setelah kematian Xuan Zhao, klan Xuan dibiarkan tanpa pemimpin, tentu saja merupakan masalah yang sangat sederhana baginya untuk menaklukkan mereka. Mendengar kata-kata Tai Tian, Xinyu mengangguk sedikit, lalu dia melihat ke arah langit yang jauh. Dengan mata yang rumit, dia tahu bahwa orang di belakang Ye Guan tidaklah sederhana, tapi dia benar-benar tidak menyangka itu akan begitu menakutkan. Dan dia juga tahu betul bahwa jika akademi tertinggi dan suku Taya tidak membuat pilihan lain kali ini, peradaban Shuro akan hancur. Pada saat ini, Xinyu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat. Di ujung sisi kanan, ada seorang wanita dengan pakaian misterius berdiri di sana. Surahan, merasakan tatapan Xinyu, Surahan meliriknya, lalu berbalik dan pergi. Del, Xinyu berkata tiba-tiba, Surahan berhenti, dan saat ini, Xinyu muncul di hadapannya. Xinyu juga mengetahui sesuatu tentang wanita di depannya. Dia adalah orang paling jahat di suku muda Sura, tetapi karena statusnya saat itu, hubungannya dengan suku Sura tidak pernah baik. Xinyu bertanya, apa rencanamu di masa depan? Surahan berkata dengan tenang, keluar jalan-jalan. Xinyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau tinggal di peradaban Shuro? Surahan menggelengkan kepalanya, aku ingin jalan-jalan.
Sedikit kerumitan muncul di mata Sinyu, tidak apa-apa, tapi kamu harus ingat bahwa peradaban Shuro menyambutmu kembali kapan saja. Surahan mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Surahan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat Sinyu, dan kemudian berkata, Cendekiawan tertinggi, izinkan saya memberi Anda sedikit saran. Jika peradaban Sura ingin melangkah lebih jauh, ia harus menemukan pendukung. Sinyu sedikit mengernyit, mencari pendukung. Surahan mengangguk sedikit. Bagi sebagian orang, peradaban Shuro seperti semut di tanah. Jika Anda cukup beruntung untuk mendarat di sepatunya dan mengikutinya sebentar, perjuangan demi Shuro akan bernilai puluhan miliar tahun peradaban. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berbalik dan berkata dengan lembut, sama seperti di dunia sekuler. Beberapa orang berjuang sepanjang hidup mereka, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada seorang pemimpin besar yang berkata, saya optimis tentang Xiao Wang, Anda dapat membuat pengaturan. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia menghilang pada akhirnya. Bersambung.